Abraham Tino hadir ke sini karena Abraham Tino mau mempromosikan pertunjukan annual, can I say annual? Enggak dong, kalau annual kan tahunan berarti. Yang kemarin tuh kan Right to Riot bareng sama Bung Rin itu kan dari Stand Up Indo, programnya Pak Ajis. Kalau Slow Burn, gua sama Pak Iqbal yang bikin. Berarti ini kedua. Kedua. Yes. Slow Burn hadir lagi di episode kedua. Yes. Dan informasinya yang mau disampaikan apa aja? Sebelum kita masuk ke obrolan, kita taruh di depan aja iklan. Informasinya adalah kita kick off di 14 September di Jakarta. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ayo kita ketemu lagi, kita senang-senang lagi. Itu dia. Terus habis itu nanti kita muter. Senang-senang is an understatement ya sebenarnya. Tapi emang spiritnya itu waktu dibikin sama Robi, kan tadinya sama Robi kan? Betul. Spiritnya adalah senang-senang buat komikanya. Gua sama Robi waktu itu senang-senang karena kita beradu. Ayo lucu-lucuan, lucu siapa gitu. Lu punya senjata apa, gua punya senjata apa. Ayo kita saingan tanpa harus kayak kan biasanya akan terjerumus ke jurang di mana ceng-cengan gitu. Terus yang mana nggak masalah tapi mostly terus jadi terjerumusnya ke lelucon forum gitu yang penontonnya juga nggak ngerti apaan tuh gitu. Itu sering terjadi. Ya namanya apa istilahnya bercandaan dapur. Nah, kita berusaha supaya ya udah nih kita ngerahin apa yang kita punya aja tanpa harus jadi penonton tetap bisa menikmati itu gitu. Karena siapapun yang menang di antara kami yang jelas absolute winner adalah penontonnya gitu. Betul. Because we give our best, at least we tried gitu. Betul. Nah, terus ketika Robi kayaknya gue lagi nggak ini di stand up gitu. Iqbal masuk, spiritnya juga masih sama gitu. Apalagi sama Iqbal, If you know, you know. You know. Yeah, Even I don't know. Ternyata maksudnya gini, kayak di persiapan tour ini tuh tadinya kita tuh mau libur tahun ini, mau libur dari tour karena 2 tahun berturut-turut kita tour kan. Slow Burn pertama, terus habis itu Right to Riot bareng sama Bung Rin. Terus kita niatnya libur tahun ini, tapi terus habis itu somewhat along the way kita kayak sepakat aja tour lagi ya. Yuk. Seminggu setelah itu dia open mic 5 menit. 6 tawa, tapi gede semua. And I was like, kalau lu ngelihat materinya, gue nggak ngerti lagi ini orang tuh, ini udah bukan saingan lagi, ini udah dia berusaha ngeliat gue, biar gue kelihatan jelek aja. Iya. Walaupun tidak mungkin. Mungkin. Tapi emang dua-duanya itu Abe, Iqbal. Ada alasan nggak dua-duanya jadi opener juga waktu itu di Komodo Meno 2022? Iya. Dan memuaskan sekali. Terima kasih atas tawarannya ya waktu itu ya, atas ajakannya. Gue tuh nggak tahu ya, Be. Kalau ternyata banyak orang yang kesel kalau nggak diajak. Kayak Zawin tuh sebenarnya jadi opener gue di Bogor. Terus Zawin waktu gue naik Gunung Kawi, fuck Gunung Kawi, fuck hantu. Gue naik Gunung Kawi sama Zawin tuh Zawin di tengah-tengah ngomong, kenapa sih lu nggak pernah minta gue jadi opener? Terus gue pikir lu nggak mau dan ya G juga nggak gue ajak, lu nggak gue ajak karena gue pikir ya levelnya udah beda lah gitu. Setelah dia bilang gue nggak pernah diajakin opener sama abang-abangan, as if it's kayak itu sebuah pencapaian atau it tells something about them in their career gitu. Dan akhirnya gue jadi opener dan dia yang berterima kasih padahal bro special gue ada Zawinnya kan ya gimana sih? Tapi emang gimana ya? Lu terutama setidaknya menurut di pandangan gue ya, itu tuh kayak a stamp gitu bahwa ya udah kayak waktu kita di Stand Up Fest tahun lalu yang kemarin terus yang lu kayak you're Avengers now gitu-gitu. Ya itu tuh rasanya kayak alright I'm part of this now gitu, officially I'm part of this gitu. Dan dinotis sama ya lu gitu. Kayak dinotis sama Ferrari lah. Kayak apa dinotis sama Ferrari? Kayak sebagai seorang pembalap gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan yang benar-benar ngangkat karir dan nama seseorang adalah pertunjukan-pertunjukan yang dia buat. Tadi lu bilang 3 tahun berturut-turut ya. Ada Slow Burn, Right to Riot, Slow Burn. Nah, karena ada dan Right to Riot ada Iqbal? Ada. Ada Iqbal? Ada. Oke. Salah nggak sih kalau misalnya orang bilang ini sama aja nggak sih? Maksudnya secara experience pertunjukan gitu. Ataukah lu bilang kalau Slow Burn sih ada sesuatu yang lain daripada sekedar ketawa dan karena kalau enggak kan ini tiga-tiganya sebenarnya sama aja sih gitu. Bedanya beda.
walaupun gini, dalam inisiasinya Right to Riot itu waktu ngobrol sama Pak Ajis, karena inisiatornya adalah Pak Ajis ya. Adalah ya udah ini karena programnya Stand Up Indo, tapi kalian udah pernah jalan tour, ya udah apa namanya? Prototipenya tuh dari slow burn aja gitu. I see. Jadi di slow burn itu kan nggak ada MC, terus pemanggilan bukan arwah lagi. Kenapa jadi arwah? Sleep MLF, karena biasanya pemanggilan tuh berikutnya. Arwah, betul. Ya. Dan habis ngomong Gunung Kawi juga kan, jadi nggak salah juga. Iya. Terus? Iya. Itu kan lewat multimedia apa segala macam gitu-gitu. Yang mana di Right to Riot itu lebih, karena dananya tidak terhingga ya. Dananya Stand Up Indo. lebih compact gitu. Ada videonya, ada Pak Ajis yang secara virtual present kami gitu-gitu. Sementara kalau Slow Burn ini lebih ke It's more stripped down version. Strip down lebih, setidaknya ya rasanya lebih personal. Terus tidak ada beban yang, maksudnya gue pribadi ya, gue menjalani Right to Riot itu seneng banget. Pertama karena I get to do this shit with my best friend, yang mana who is a very talented person. Terus habis itu not only that, tapi juga sama Bung Rin, yang mana di konteks komedi gelap, he's the one created the game. Gue inget salah satu video kita kerjakan di sini juga, lu pernah bilang bahwa lu di notice sama Rindra juga. Ya. More or less kind of like the highlight of your career. So I can imagine satu panggung, satu show. Yang kayak kata lu, bukan kata lu sih, tapi kayak istilah yang di luar sana kayak work hard until your idol become your rival. Nah itu tuh terjadi di situ gitu. Kayak gue akhirnya saingan sama the one and only gitu. Terus habis itu gue dapet kesempatan untuk satu show 2 kali, gue belum pernah. Dan ini, terus habis itu bisa stand up, bisa keluar negeri karena stand up, you know what I mean? Main di Tokyo waktu itu. So checks all the boxes. Tapi di saat yang bersamaan, karena ini adalah apa namanya mandat dari presiden, jadi ada kayak gue nggak boleh tidak perfect gitu nanti maksudnya. Sementara di sini di Slow Burn itu lu akan bisa ngelihat kami sebagai as a person gitu, lebih bisa untuk melihat kami as a person, lebih vulnerable. Ya, you'll see our flaws gitu-gitulah. Interesting. Ya. Kali ini kemana sih? Rencananya adalah habis dari Jakarta kita ke, gue lupa urutannya, tapi gue nggak pernah ingat urutan gue juga. Tapi ada Semarang, Jogja, Surabaya atau Malang, atau Surabaya dan Malang, gue lupa. Bali, Pontianak. Damn. Terus kan harusnya Comikasi juga ke Pontianak. Iya. Tapi nggak jadi kan. Nggak jadi. Iya. Padahal gue udah seneng banget tuh. Bukan Pontianak kali, Balikpapan ya? Apa Pontianak ya? Pontianak. Oh, Pontianak. Gue udah seneng banget tuh waktu dihubungin si karena mau keluar negeri, mau keluar pulau. Terus gue pikir kayak di Bali waktu itu kan, ini bisa nih buat gue buka pasar. Jadi pas gue tur lagi tuh udah ini gitu. Nah itu Pontianak, terus abis itu ditutup di Bandung. Karena kita cinta banget sama Bandung ini. Waktu Slow Burn pertama, receptionnya itu udah kayak, oh my god dah. Terus habis itu kalau ada rezekinya, kita ketemu lagi. Damn. Kalau ada rezekinya. Iya. Rezeki as in, bukan cuman duitnya ya, tapi kayak misalnya ada yang mau ngongkosin tiket. Waktunya, terus habis itu gue baru punya anak, kan? Iya. Mesti ada yang jagain, kalau nggak anaknya dicomot sama haters. Which is good. Diculik SJW. Tapi itu banyak loh kotanya. Banyak itu. Tapi, nah itu dia, karena masih, tadi, sorry gue belum ini, gue menekankan kenapa masih rencananya, karena ini masih harus, kita akan mengeluarkan polling gitu. Jadi, kita udah ngubungin nih teman-teman yang ada di sana, rata-rata bersedia dengan tanggal yang sudah ditentukan. Nah, tapi nanti akan mengeluarkan polling juga supaya kan biasanya gitu ya, teman-temannya udah bersedia nih, teman-teman penyelenggara di sana, komunitas di sana gitu, udah bersedia, tapi ternyata penontonnya juga nggak nutup gitu. Nah kan kasihan mereka gitu. Nah ini nanti akan ada pollingnya, jadi teman-teman yang para penontonnya Pak Panji. Penontonnya Pak Panji penonton stand up in general sih. Iya. Nanti akan ada polling, saya lupa nanti di kanal mana, tapi yang jelas akan ada polling, dan kalau misalnya pengen banget kita ketemu untuk seneng-seneng, diisi pollingnya supaya kita bisa ke sana gitu.
Tapi hati-hati sama polling ya. Hati-hati sama polling karena ada Padang nggak dalam pilihan? Ada Padang nggak? Nah, oke. Belum berani ke Sumatera, belum berani. Lu ngeliat postingnya Zawin nggak kemarin? Nggak tahu tuh apa tuh. Jadi kan Zawin lagi tour, namanya titik-titik. Terus dia bikin video gitu di Instagramnya. Kota Bogor mohon maaf karena satu dan lain hal terpaksa harus kita batalin. Refund akan diinformasikan secepatnya. Terus dia dibentar bilang, sebenarnya alasan kenapa Bogor batal adalah, Mas, nggak ada yang beli tiket, Mas. Padang nggak ada yang beli tiketnya. Kota Padang nggak ada yang beli tiketnya. Dia bilang, ya ampun, semua kota habis, menuju habis. Padang untuk nutupin tiket pesawat aja nggak cukup, kata dia. Karena Padang ini demand-nya tinggi. Kalau minta mereka. Tapi giliran ke sana, Rin sama Pras aja, dua komika Padang, nggak dibeli tiketnya. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu gue. Radit nggak sold out hanya di Kota Padang. Menariknya, Padang Sun 7-nya kalau nggak salah, Sun 7 itu festival komedi Padang, itu penuh. Tapi komikanya 7. Jadi mungkin kayak gitu kali ya. Tanggung bener gue ngeluarin tiket harganya sama tapi cuma untuk 1. Nyarinya kuantitas. Mungkin gitu jadinya. Ya, tapi ya berarti kita tunggu aja hasilnya seperti apa karena mungkin alasan kenapa demand-nya begitu tinggi adalah karena availability-nya cukup scarce. Lu, Iqbal Kutul. Karena kan kalau yang lain ya, mereka nggak nonton Regen, tapi mereka bisa ngeliat Regen di bioskop sekarang. Oh, Ngerti yang maksud gue? Ya. Mereka nggak ngelihat Frimawan, tapi Frimawan rajin di konten YouTube orang. Ngerti yang maksud gue? Ya. Jadi mungkin karena scarcity-nya, ketika lu nongol, atau lu bilang, gue mau kesini, langsung pada muncul. Semoga gitu. ya. Semoga ya. Semoga. Dan kota-kotanya tuh kota-kota yang menarik. I would really like to know how it became, karena kita bisa bilang ada proof of concept nggak ya bahwa brand of comedy-nya lu sama Iqbal itu bisa diterima gitu di kota-kota kayak yang tadi lu sebutin. Menarik kan? Karena kalau yang kota-kota yang tadi itu kayak Semarang deh, misal Semarang tuh karena Right to Riot itu kita ke Semarang. Padahal di Slow Burn sebelumnya kita cuma 3 kota doang. Nah, di Semarang walaupun penontonnya kayak 50 gitu ya. Tapi seru gitu. Iya. And we're willing to put aside di jumlahnya gitu. Karena 50 pun berasa kayak 500 orang gitu. Karena pecahnya. Tawanya, dan intimate, terus kayak kalau di sini lah di studio lu gitu. Ketemu muka depan-depanan. gitu. Terus habis itu kalau kota-kota lain kayak Bali juga kan gara-gara berkat lu ngajakin gue di Bali gitu-gitu kan. Gue berusaha untuk tampil sebagus mungkin supaya nancep di benang yang karena bakal digerus sama sejam setengahnya elu kan gitu ya. Setidaknya dulu yang ditanamkan Om Imot kayak gitu sih. Jangan bersyukur lu, mestinya lu lawan yang ngajakin lu gitu. Betul. Biar lebih agak susah memang untuk nyuri perhatian dan nyuri ingatan ketika lu punya 15 dan setelah lu punya 1,5 jam kan. Exactly. Itu poinnya kan. Nah itu berusaha itu dan ternyata membuahkan hasil walaupun nggak banyak tapi setidaknya mungkin juga bukan mungkin lagi, pastinya juga ada faktor karena waktu Right to Riot itu yang adain stand up Indo. Jadi kan lebih masif, lebih terlihat legit gitu. Nah, jadinya di sana juga full dari target penontonnya full. Crazy. Terus abis itu juga Tapi lu inget gak sih sorakan penonton? Gue inget banget soalnya. yang Waktu lu. Komodoy. Wah gila. Waktu AB naik, soraknya gue bisa bilang mungkin sama gedenya sama gua. Karena Priska, kendati pun pecah, responnya nggak kayak gitu waktu itu. Karena mungkin reputasinya Abe lebih gede daripada Priska. Tapi emang pas nama lu muncul. Enggak, karena kita sempat ngonten kan yang waktu mau ke Bali itu. Priska nggak sempat ngonten. Ya itu juga mungkin. Tapi maksud gue, mereka, lu in high demand di mereka, lu leave a good impression, lu balik lagi untuk project yang berbeda, ternyata mereka balik lagi gitu kan. Iya. Jadi I'm grateful, terima kasih semuanya. Iya. Gua lihat 3 tahun berturut-turut project grup ya. Anything for something even more personal. Ini buat gue personal. Iya. Karena gini, katakanlah kita tuh punya stigma, kita punya pandangan para stand up comedian itu adalah stand up special itu adalah albumnya. Right? Kenapa gue bikinnya, gue masih kekeh sama Slow Burn yang mana selalu 2 orang gitu. Ya anggaplah ini split album gitu, lo tau gak? Ya. Gue tuh masih
masih ini romansa indie gitu loh. Yang mana adalah split album, lu bisa menunjukkan karya lu dengan temen lu juga, terus kita ngelihat mana yang suka siapa gitu-gitu. Terus abis itu karena tour juga, gue nggak ngebayangin kalau gue jalan sendiri, gue nggak dapet nih nunggu kereta, nunggu pesawat tuh ada yang diajak ngobrol, ada yang dikerjain gitu-gitu. Sementara kalau misal sendiri, gue ngebayangin lu ya. Kita ketemu berapa kali dalam rangka lu tour dan lu pasti ada entourage-nya gitu. Tapi kan mereka tetap aja seakrab-akrabnya sama lu ada sungkannya gitu. Ya gue juga agak bingung sih. Sampai ke opener. Kalau anak-anak karyawan mungkin karena sering lihat gue ngomel ya, ada sungkannya. Tapi opener tuh ternyata Because you're you, dude. Tapi kan gue dibandingin founder lain kan paling sering ketemu nggak sih sama anak-anak? Ya, tetap aja founder, dude. Nah, jadinya tuh gue ngebayanginnya kalau gue kayak gitu tuh, mungkin gue nggak bisa loss untuk misal ngerjain mereka. Kalau mereka kesel tuh nggak bisa langsung bilang kayak gue ngerjain Pak Iqbal gitu-gitu tuh kayak. It's like camaraderie ya. Iya, itunya yang gue suka. Iya, sebenarnya ya di Netflix tuh ada dokumenter tentang Chris Rock sama Kevin Hart tour bareng. Oh iya, good. Dan lucu sih, gue ngelihat mereka berdua duduk celah-celahan dan segala macamnya, gue bisa ngebayangin sih. Gue bisa ngebayangin. Dan bukan double album ya, namanya apa ya? Split album. Itu emang sesuatu yang I think nobody knows it exists. Kalau dulunya tidak pernah bersinggungan sama yang kayak musik-musik indie gitu. Dan era fisik kan? Iya benar-benar era fisik. Bahkan hip hop pun kan juga dulu ada split album gitu kan. Gue baru mau ngomong, gue tuh terakhir kali beli split album itu Outkast. Jadi Andre 3000 sama Big Boy itu sama-sama bikin album keluarnya bareng. Karena mereka ini bukan project Outkast gitu, project sendiri-sendiri yang mungkin lo inget, hey ya itu dari yang sini gitu. Jadi gue ngerti sih. Gue ngerti. You're that. Gue seneng romansanya itu gitu. Terus bonusnya adalah ketemu sama maksudnya sama penonton yang mana adalah biasanya repeat customer. Terus yang tolol dari penonton kami adalah nggak tahu terbangun habit untuk mereka bawa Comedy Virgin. Oh, dan selalu seru. The look on their face. Comedy Virgin diajak langsung nonton mereka lucu sih. Iya. Dan mereka tuh selalu laporan gitu di Twitter kayak karena gue ininya di Twitter ya. Bang, gue besok bawa tumbal katanya. Iya. Gue bilang bagus, let's go. Iya. Kadang-kadang ada dua kemungkinan ya. Kadang-kadang tuh mereka genuinely lu mesti nonton mereka berdua. Karena lu bisa nongkrong bareng tapi lu bisa nggak ngeraba sense of humornya loh. Bisa lo kayak gitu. Iya. Abis itu orang ini bilang nggak lucu masa sih kita kayak gitu. Tapi ada juga anjing-anjing yang emang nyari tumbal. Nyari tumbal, pengen ngeliat aja. Iya. Itu lucu sih. Ada yang ini dari Pasuruan, penonton dari Pasuruan. Sekarang sih jadi temenan ya. Dia datang pertama kali Slow Burn itu bawa istrinya. Terus habis itu pas Right to Riot itu dia datang sendiri. Gue tanya, kenapa lu datang sendiri? Istri lu mana? Nggak demen ya sama gue gitu. Bukan nggak demen, dia demen. Cuman sekarang lagi hamil. Lucu banget. Bagus banget. Lu bisa kebayang gak sih seperti apa joke-nya ketika seseorang jadi nggak mau bawa istri yang hamil karena takut kenapa. Gila sih. Habis yang diomongin yang enggak kan. Biasanya kan suka gitu kan. Aduh anjing lagi, bini gue lagi hamil lagi. Ini si anjing ngomongin orang bisu, orang sumbing, orang meninggal gitu-gitu kan. Fuck sih. Tapi this journey, it's really something, right? This journey. Iya. Ya, dari awal. Yang paling happy menurut gue itu adalah orang-orang itu justru. That somewhat group of people yang nempel karena satu preferensi aja sama kita. Iya. Dan yang gue seneng adalah yang bikin anget gue dan Pak Iqbal gitu-gitu. Kan kita punya Comedy Squad yang betul, saya pernah hadir. Ngajar itu disebutnya. Iya, ngajar ya. Oke. Iya. Apa dong istilahnya? Sharing aja. Iya, sharing. Nah itu tuh mereka berkumpul di situ. Dan akhirnya kenal satu sama lain padahal belum pernah ketemu muka gitu. Terus sekarang jadi ada wacana nanti entah di kapan gitu mau ada gathering Comedy Squad. Indonesia banget. Tapi make harus sense ada kopi darat. Iya, karena
Gue tuh kayak buset 2 tahun tuh udah 1000 berapa gitu anggotanya. 1000 anggota Discord. Iya, 1100 berapa gitu. 1000 anggota Discord. Lo harus tahu ada banyak podcast-podcast. Mereka punya grup, bukan WhatsApp, bukan Discord juga. Grup Telegram. Nggak nyampe segitu. Iya, kita... Gila juga sih. Itu 1000 orang sakit semua situ. 1000 orang sakit. Wow. Plus kita kan juga nggak pernah yang ini, mungkin karena ini kali ya. Kita juga nggak pernah look down upon them gitu. Iya. Tau nggak? Karena biasanya kan gitu ya, penonton tuh ya jadi komoditas buat Zawin komiknya. tuh. Fuck Zawin. I'm not saying that, dude. Zawin kayak gitu anjing. Orang udah beli tiket, udah mengidolai, diajak foto di anjing-anjingin sama Zawin. Goblok emang Zawin. Terus udah gitu? Iya itu. Karena itu jadi dekat. Iya, terus habis itu kita pun bilang kalau lu mau belajar apa segala macam, karena kan kayak yang gue ceritain ke lu, Comedy Discord tuh begitu kita buka waktu itu ternyata datangnya dari kota-kota yang tidak terjamah tur, jadinya tidak pernah ada sharing sama komika yang sudah jadi. Terus gap keilmuannya tuh jauh banget sama kita yang ini. Ya udah terus kita berusaha, ya udah kalau lu demen apa yang gue tawarkan apa segala macam, lu mau belajar, ayo gitu. Karena toh kalau kita nggak ngerti, kita panggilin yang ngerti kayak crowdwork, akhirnya ngajakin lu kan gitu. Kayak gitu. Emang gue akuin sih, emang agak jauh sih. Kadang-kadang kalau gue lagi sharing komunitas, gue suka bingung. Gue nyampe ke situ. Adalah satu hal kalau misalnya pertanyaan adalah setup dan punchline-nya itu teknis. Tapi lu kadang-kadang datang ke sebuah komunitas terus pertanyaan pertama adalah, Bang Manji, saya pengen banget jadi stand up comedian, tapi gimana caranya ya nulis yang rajin? Kata gue, anjing lah kata gue. Kalau lu ke Jakarta dan masih malas nulis materi stand up, diinjak leher lu sama abang-abangan lu. Apaan sih lu si anjing? Karena udah lewat lah itu that's your own problem lah kalau lu sama rasa malas lu sih. Tapi 1000 orang ada semangat ngasuhnya, nggak kayak kita mesti sih hadir. Iya. Kita mesti sih bikin sesuatu. Iya, tuh bahkan sekarang kita ada lombanya atau tiap bulan. Lomba. Anjir lucu. Lombanya bahkan Ada lomba. iya. Jadi pesertanya gratis. Entah pernah ikut Comedy Discord atau baru join terus mau ikut lombanya doang, gratis. Tapi yang nonton nyawer. Yang nonton nyawer. Setiap bulan diambil 1 juara doang. Hasil dari saweran itu 100% buat si juara. Lombanya apa? Lomba stand up comedy lewat beginian doang. Crazy. Kayak zaman COVID. Iya. I know it's kinda late, tapi ya Iya. udah It's hadiahnya actually not. Tahu nggak deh ya? Ini yang paling penting. Orang suka lupa nih. Yang lu lakuin itu justru jarang sekali dilakuin. Setidaknya jarang dilakuin secara sadar. Kalau mau ngembangin IP, whatever that IP is, ada 4 pilar. Ada event, ada merchandise, ada media, sama ada community building. Ngebangun fans. IP itu ada duitnya karena ada fansnya. Fansnya dibangun dengan misalnya medianya sering-sering ngumpul di Discord, ada eventnya sesekali, slow burn, dan at some point ada merchandise-nya. Tapi yang paling penting adalah ngebangun ini. Nah, ngebangun ini pun ada roadmap-nya. Kali ini lomba apa? Kali ini ada kopi darat apa gitu. Itu tuh harus dilakuin dan itulah yang terjadi. Iya. Dan kocak-kocak lagi. Kocaknya tuh gini. Mungkin secara materi ya masih ada yang lagi probing gitu untuk stand up comedy itu kayak gimana, tapi ada yang kayak gini. Kan kalau Comedy Discord sesi reguler itu kan kita nggak perlu buka kamera. Sementara lomba Oh gitu, nggak boleh buka nggak apa-apa. Nggak perlu. Ya kan pas lu juga nggak buka kamera kan? Emang gua nggak. Kan cuman suara doang. Lupa gua. Oke, terus? Nah, audio doang. Nah, kalau pas lomba, pesertanya harus buka kamera. Oh, lucu. Nah, ada yang gini nih. Bentar bang, lagi nyari tempat buat buka kamera. Oke, kita tungguin. Dibuka jeder, belakangnya jemuran tuh. Udah langsung lucu. Dan gak kelar sampai situ. Dia stand up tuh. Bab. Memang lucu si anjing. Nyeritain bahwa dia adalah seorang, dia dari keluarga turun-temurun tuh supir truk. Oh. Itu aja menarik. Iya, dia ceritain bahwa lebaran tuh rumah kayak pull truck apa segala macam. It's hilarious. Dia jadi juara. Lucu. Dia jadi juara. Juara Nah, dia. hadiahnya saat itu karena tidak ada ini sukarela kan. Apa namanya ininya kan sukarela jadi ada 22. Kekumpulnya tuh 600.000 lah. For an amateur? Iya. Online? That's something. Oke, terus? Ya tapi kan naik turun. Iya. Nah, 600.000. Tapi si anak supir truk ini yang oke gitu. Terus kita umumkan pemenang, dapatnya 600.000. Teriak dia dari situ. Teriak. Teriak.
ke istrinya. Yang aku menang, dapatnya 100.000. Kita langsung bohong anjing, bohong. Terus habis itu dia lagi nih. Bang, kalau nggak gitu aku nggak jajan, Bang. Lucu banget anjing. Wah gila lucu banget sih. Dia cerita-cerita kayak gini hanya terjadi di momen-momen lu lagi ngebangun sesuatu, lu interaksi dengan audiens lu, lucu banget. Tapi jajan nggak 500.000 juga sendiri, udah gila kali lu. Udah 600.000 ngomongnya 100 mah. Tapi ada satu lagi yang imprint banget di gua adalah ada guru honorer dari Cimahi yang mana sekarang jadi kayak apa ya, ngebantu kita kalau kita mulai kewalahan sama pasien Comedy Discord gitu-gitu yang lagi sharing, dia sering chip in juga, namanya Pak Gilang. Waktu itu temanya adalah hiburan. Mengandung kata Madura. Hiburan mengandung kata Madura. Iya, challenge-nya adalah mengandung kata Madura. Itu aja udah lucu. Nah, bocah-bocah ini udah pada pakai gimmick-gimmick, ada yang pakai Madura United apa segala macam. Right? Si guru honorer tampil terakhir. Right? Terus habis sama tuh. Pak Gilang, kameranya dibuka. Bentar Bang, lagi ngeset. Oke, ngeset gue pikir. Lu kan guru honorer. Gaji lu aja nggak cocok buat lu bilang ngeset. Lucu lagi anjing. Orang guru honorer gak cocok ngomong ngeset. Oke, terus? Begitu dibuka kameranya, dia itu stand up-nya di warung Madura yang tutup. Anjing lucu banget bangsat. Niat gila. Niat gila orang-orang ini. Terus blockingnya tuh. Kamera di sini. Iya. Dia ngadepin sini. Karena Terus dia ada rak-rak gitu. anjing lucu banget lagi bangsat. Aneh gila tuh orang. Pak Gilang. Saya menanti Anda di Comika Comedy Club, Pak Gilang. Yes, Gilang Cimahi. Gilang Cimahi. Nggak terlalu jauh lagi Pak Gilang. Ya. Gilang Cimahi. Ini orang ini profilnya apa men rata-rata men? Ya gitu, guru honorer, terus orang yang baru probing di stand up, ada yang Lucu banget. pernah waktu itu Lucu banget. ini lo apa? Gue ketawa sih pasti ngebayangin waktu dia. Gila. Profesinya apa gitu? Saya jualan cendol gitu. Oh iya, di mana? Di Kalimantan. Ya bener sih, panas. Cocok. Tapi of the people banget ini. Iya. Ya pokoknya kita waktu itu Comedy Discord ini intinya buat teman-teman, karena biasanya kan kita nggak gini deh. Kita tuh nggak ngerasa kayak misal teman-teman bikin grup Telegram, istilahnya kan fans gitu. Nah, kayak itu kita belum cukup layak untuk ada fans gitu. Udah sini. Tapi kan untuk sini-sininya tuh butuh apa ya ini gitu. Akhirnya ternyata ya pengajaran itu yang kayak, dan our willingness untuk kayak ngulang-ngulang lagi gitu-gitu. Yang mana biasanya draining, tapi ya namanya buat temen-temen sih ya, ya gimana, gratis juga. Iya. Tapi berapa persen menurut lu dari orang yang ini udah jalan berapa? 2 tahun? 2 tahun. Berarti dalam 2 tahun ini juga udah kelihatan di Right to Riot dan Slow Burn. Oh iya, kita selalu ketemu. Jadi mereka abis online dan ketemu, dan makanya mereka bilang akhirnya satu sama lain ketemu tadinya online. Oke, berarti ini juga sesuatu yang akan membantu core kerjaan kita ya, kayak Bari waktu kemarin tuh kan dia bikin spesialnya kan di depan 300 penonton di teater kecil, berangkat sekarang. Pas dia ngelempar, dia ngomong soal Erwin itu Cina tolol, Cina kosong. Itu pada ketawa semua, dan dari situlah ketahuan oh ternyata ini kebanyakan tuh pendengar podcast Pacinko-nya. Jadi mungkin ya itu tadi medianya itu ngumpulin terus udah gitu pada akhirnya datang juga. Gue rasa kan lu bilang ya, lu stand up fest ini tahun kedua. Iya. Gue rasa lu ngerasain deh pertumbuhan itu pun di stand up fest. Berapa banyak orang yang datang karena lu. Wah, itu gua nggak tahu tuh, kan banyak banget. Iya, tapi maksud gue, masa nggak ada yang datang? Gue kesini untuk nonton lu ngomong gitu. Kalau yang stand up fest pertama ini sih anak-anak. Stand up fest pertama lu kan 2 tahun lalu kan? Iya. Anak-anak Kome yang ini, wah kita dari Kome gini, weh ngobrol-ngobrol apa segala macam gitu-gitu. Cuman yang kayak spesifik saya datang dari ini belum pernah. Dan gue juga nggak tahu mesti gimana ngadepinya juga kayak. Karena mungkin lu nakutin kali gitu, takut gitu, orang takut sama lu. Tapi look at yourself, you're looking at your own career. 2 tahun ini kan lu bilang kan kesempatannya selama ini di obrolan terpisah. Kesempatannya aja belum ada untuk ngisi stand up fest. Iya. Terus 2 stand up fest berturut-turut, lu dipercaya untuk ngisi lagi. How does it make you feel? I feel grateful, jelas lah.
apa namanya? Karena gini, gue tuh ngelihatnya akhirnya kayak Jambore, terus kan gue festival pertama kali gue justru bukan stand up fest tapi lokal stand up day. LSD 2019. betul. Yes. Dibikin sama anak Emily kan waktu itu kan, bener nggak? Bukan dong, yang MLI sebelumnya, yang 2019 tuh yang udah sama stand up Indo. Oke, maaf. Iya. Sensitif. Udah nggak sensitif. Udah nggak dong. Udah nggak. dong. Oke, terus ya gitu? Udah nggak. Nah itu. Oh itu ya, itu pertama kali ya? Iya. Memang kerasanya jadi bahwa festival itu, mungkin ini buka dapur dikit ya, tapi festival itu jadi kayak ini, bukan display apa ya, kayak nyari penonton, tau nggak? Iya. Ya, tempat untuk showcase kita. Showcase, ya, Iya, exactly. iya. Karena di situ beragam komika apa segala macam gitu-gitu, teman-teman berusaha nampilin yang terbaik, berharap bahwa mungkin bahkan mereka nggak terpikir untuk ada penonton yang nanti akan ikut ke show-nya dia apa segala macam gitu-gitu. Tapi memang pada akhirnya secara teknis ya ada penonton-penonton yang bahkan tidak mengenal komika siapa gitu-gitu. Terus ngelihat terus anjir bagus ya dia kalau nanti ada gitu-gitu. Iya. Dan gue bersyukurnya ya mungkin karena dari 2019 itu gue nggak pernah yang setidaknya ya menurut gue nggak pernah kendor dalam memelihara komedi gue. Jadinya mungkin sekarang pun ketika akhirnya waktu itu bukan sekarang sih tapi waktu itu bikin sama Robby di Jakarta yang mana gue masih ragu sekali emang gue ada ya penontonnya di Jakarta apa segala macam gitu-gitu tuh terjawab di situ bahwa oh ternyata ada, apakah ini dari festival-festival ini ya most likely ya iyalah gitu, mau dari mana lagi, gue nggak ngonten nggak apa gitu ya itu. So I'm grateful dan nggak tahu ya kalau seandainya gue bisa semoga gue bisa memelihara relevansi gue untuk bisa terus ada di festival-festival yang diadain sama Stand Up Indo. Iya. Dan kalau misalnya lu pengen jadi bagian dari prosesnya AB, silakan hadir di Slow Burn. Slow Burn akan ke sejumlah kota, startnya dari Jakarta di bulan September tanggal 14. 14. Tiket bisa dibeli di? Belum, nanti. Informasinya dicek aja di AB adanya di Twitter. Ya, tapi ada Instagramnya Slow Burn. Oh, oke. Namanya tuh Slow Burn apa gitu. Anjing. Bukan gue yang megang. Anjing. Ya nanti cari aja Slow Burn apa atau Iqbal Kutul ada di ada di Instagram atau lo cari aja dia di Twitter atau samperin Discord-nya. Ya, benar. Bergabung, numbuh-numbuh dari 1000 jadi 2000 dan seterusnya. BTW kalau kalian datang ke Slow Burn seperti biasa jangan datang buat gua, datang buat Iqbal. I swear to God, dia tuh kayak tadi kan di depan gue bilang ya, lu mau bikin gue kelihatan jelek kali ya gitu. Iya. Karena 3 kali open mic itu, masing-masing kayak 5 menit. Tawanya itu kan kalau dibilang 5 menit 6 tawa, artinya LPM rendah sekali kan. Iya. Tapi lu nggak akan pernah tahu. Karena lu sama dia tuh sekarang mainnya tuh gini. 2 hal dibenturin jadi satu untuk ngebahas hal tahu apaan. Iya. Terus kayak, hah? Iya. Kok bisa sih? Iya, betul. Pak, kalau orang banyak muji-muji komika penulisan, lo harus lihat Iqbal Kutul sih. Iqbal Kutul. Iya. Anak-anak stand up Indo itu seneng banget rekomen Iqbal Kutul. Seneng banget. Jadi nanti lo tonton sendiri aja. Slow Burn, mereka akan menghibur lo dan lebih jadi hiburan adalah karena lo kemudian jadi bagian dari komunalnya mereka. Nunggu terus bareng-bareng. Ada lagi informasi penting yang nggak sempat gue tanya, yang perlu keluar? Nggak ada kayaknya. Oh, ada. Kapan gue jadi opener di luar negeri? Tadi dulu, gue masih punya utang sama yang kemarin itu. Nggak jalan itu. Yang apa sih yang komo ya? Komodo kan jadi luar negeri. Iya, Opener komodo luar negeri mau jadi opener mensreal luar negeri. Oh gitu. Itu pun baru jalan Q1, rencana Q1 Q2. Gue tuh kan sempet yang kayak, wah ini akhirnya gue dapet kesempatan untuk jadi openernya Pak Panji. Gitu. Betul, karena biasanya dari opener lokal langsung keluar. Iya, terus gue harus tampil sebaik-baiknya. Betul. Terus pokoknya misinya tuh gitu. Di Bali, gue mau buka pasar nih gitu, sekalian buka pasar gitu. Terus habis itu gue mau tampil sebaik-baiknya, impress Pak Panji di panggungnya, ngobrolnya anyep mah nggak apa-apa, tapi yang penting di panggungnya bagus nih. Ngobrolnya anyep. Dan terus habis itu ternyata fuck gak ada. Dan informasi untuk AB ataupun untuk yang lain yang juga pernah jadi opener lokal gue dan pengen keluar negeri, asal lu masih stand up ketika gue mau keluar negeri, harusnya lu dalam radar gue. Permasalahannya adalah sering
pada nggak stand up kan, udah Oh, nggak iya, stand up iya, dan segala macamnya. Waktu itu jadi opener lokal, giliran gue lagi keluar, terus udah nggak stand up. Kemarin lu di tempat Petra ya itu. Nggak jadi deh. Yang di Amsterdam ya? Iya, iya. Itu siapa sih? Gue lupa. Temen gue. Temen lu ya? Iya. Jadi gue lagi tur bahasa Inggris, 10,000 hour di Amsterdam. Oh, itu yang 10,000 hour. Gue pikir Iya. itu kayak latihan mensrea atau gimana. Enggak, gitu. 10,000 hour. Terus gue datang ke sebuah restoran yang saat itu sangat populer di kalangan anak muda. Isinya anak muda-muda dan udah tutup masih pada datang. Ternyata punya temennya dia. Namanya Petra. Iya, gue kaget tuh kan. Dia ada sepupunya kan, si bule itu. Terus habis itu dikirimin sama si Rosa itu. Gue pikir, cowok barunya Rosa kali gitu. Terus gue lihat, lah, Papa Anji ngapain? Nyari Jablay di Red Light District. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Thank you. Bye-bye.